Selamat pagi teman-teman. Kali ini banyak banget yang ingin sharing, khususnya hal-hal penting dalam beternak burung parkit Australia. Biasanya banyak banget pertanyaan dari teman-teman yaitu, Om, burung saya udah mulai gede, biasanya usia 1 bulanan, itu udah mulai menolak untuk diloloh. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nanti saya akan sharing kepada teman-teman. Sebelum itu, mari kita maintenance burung yang ada di dalam kandang Scooby-Doo. Teman-teman pengen lihat? Ayo ikutin saya. Oke, kita ngecek kandang hari ini teman-teman. Banyak banget ini belum pada dibersihin, tapi hari ini rencana saya ngebersihin kandang itu besok ya. Jadi hari ini kita biarin dulu. Nah, ini seperti pupnya ya, lumayan banyak udah, tapi jadwalnya besok nggak apa-apa. Kita besok aja disesuaikan jadwalnya, biar kita nggak kerepotan dalam maintenance burung. Oke. Ini Shiro teman-teman. Jadi dia emang kalau saya maintenance di dalam kandang sini dia selalu ngikutin. Nah, pertama-tama kita keluarin pakan-pakannya dulu ya. Terus tempat mandinya kita keluarin. Nah teman-teman, ini juga ya tempat mandi jangan lupa. Nah, banyak banget juga teman-teman yang tidak menyediakan tempat mandi ini di kandang koloni. Jadi di kandang kotak seperti ini tidak disediakan tempat mandi. Nah, sehingga bahaya burung yang sedang berkembang biak itu bahaya overhead. Makanya banyak banget teman-teman yang lain juga mendapati burung itu, Om, kenapa sih burung saya lagi mengeram terus mati mendadak? Nah, itu salah satunya dikarenakan tidak ada tempat mandi ya teman-teman. Jadi dia overhead. Kita apa sih? Nah, ini kita keluarin dulu ya semuanya, airnya kita keluarin pelan-pelan. Nah, ini makannya ya teman-teman, kita taruh di atas aja. Ini juga kita taruh di atas. Om, ini kan masih banyak. Misalkan pertanyaan dari teman-teman nih, ini kan masih banyak ya, kenapa dikeluarin dan diganti? Karena ini tidak termasuk pakan berlimpah teman-teman, ini termasuk sedikit. Jadi kita ngasihnya agak ya 75% lah di atas cepuk ini ya, biar burung merasa mapan. Jadi dia punya banyak persediaan makanan sehingga otaknya cuman ingin berkembang biak. Oke ya. Airnya kita ganti semua aja. Nah, ini pecah teman-teman ya. Kalau udah pecah gini kita ganti ya. Jadi ininya cuman kita kasih buat untuk makan. Tuh, malah dimakanin Shiro teman-teman di atas. Ya kan? Shiro. Jangan lupa pula ya, ini setting kandangnya ya teman-teman harus benar ya. Saya menggunakan metode glodok di dalam. Nah, tapi saya seperti yang teman-teman ketahui, saya tidak membesarkan anakan di dalam glodok. Saya membesarkannya itu dibesarkan sendiri di inkubator. Terus telurnya saya tetasin. Tugas burung di sini hanya bertelur saja. Nanti telurnya saya tetasin sendiri. Nah, teman-teman udah tahu pastinya ya. Oke, kita ganti pakannya dulu. Oke teman-teman, saya sudah menyiapkan GDM ya. Hari ini kita pemberian vitamin seperti biasa. Setiap hari kita berikan bakteri baik yang kita campurkan ke pakan minumnya. Nah, teman-teman yang nggak tahu bagaimana cara saya memberikan GDM ya, bakteri baik ke minum-minum burung yang ada di sini, teman-teman bisa lihat ya dosisnya saya memberikannya kayak gimana. Dan video ini jangan lupa teman-teman di-share. Dan teman-teman yang belum subscribe dan belum kenal Om Mip Ansari, teman-teman yang menyukai hewan, burung, khususnya burung ya, nah langsung aja subscribe Om Mip Ansari, pecinta burung. Kita menggunakan pipet ya teman-teman ya, untuk ngambil GDM dari dalam. Jadi pipetnya ini nggak boleh kena air, nggak boleh kena deterjen, jadi memang harus bener-bener steril ya teman-teman ya, hanya untuk GDM aja. Gunanya agar bakteri baik yang ada di dalam GDM itu tetap terjaga ya, nggak mati ya. Bahaya deterjen itu kena, bakteri baik itu kalau kena deterjen bakteri baiknya mati teman-teman. Nah, ini kita tambah dulu ya. Ini tadi kulitnya sudah saya buang-buangin ya teman-teman ya. Kulitnya sudah kita buang-buangin, jadi tinggal ditambah aja sekitar 30%.
Nah ini juga langsung ditambah aja sekitar 30%, sedikit aja. Nah, sehingga isinya tuh menjadi sekitar 75% lah ya. Nah, udah cukup ya teman-teman ya. Ini langsung kita taruh aja di sini. Nah, terus ini di sini. Ya. Jangan sampai dia kekurangan makan. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman ya. Besok jadwal mandi juga teman-teman. Jadi sekalian kita mandiin ya. Nah ini airnya harus ditambah dulu ya teman-teman ya, sebelum kita kasih GDM kita ganti air yang baru. Oke. Untuk memudahkan maintenance, nah ini air dari Cleo udah saya siapkan di sini. Jadi kita langsung ambil aja, langsung kita ganti ya. Nah menggantinya tuh mudah banget teman-teman. Ini cepuk ini kita ganti ya, karena ini tadi pecah, teman-teman bisa lihat. Nah, langsung dikeluarin aja teman-teman. Bentar, saya ambil cepuk baru satu. Nah, ini cepuk yang baru. Jadi kita masukkan GDM ya. Saya ngasihnya kali ini 0,5. 0,5 mili ya teman-teman ya. Nah teman-teman juga tangan harus dalam keadaan kering ya, jangan sampai basah, apalagi bekas kena sabun seperti ya yang mengandung deterjen dan lain-lain ya. Itu bahaya banget buat bakteri baik. 0,5 mili. 0,5. Nah segitu aja udah cukup ya teman-teman ya. Ini harganya cuma 50.000 loh. Belum lagi teman-teman dapat diskon ya dari GDM, bisa sampai 45.000 ya diskonnya. Teman-teman udah dapat 1 liter dan pemakaiannya cuma kayak gini aja nih, berapa tetes ya. Jadi ya penggunanya hemat banget. Dan bakteri baik ini sifatnya wajib ya teman-teman ya untuk hewan peliharaan. Dan saya infokan juga GDM juga tidak hanya untuk burung ya. Jadi teman-teman beli gede gini itu nggak mubazir ya, bisa untuk kucing, ayam ya, unggas lain. Terus pokoknya jenis mulai dari hewan peliharaan mamalia, terus reptil juga bisa ya, atau teman-teman yang punya peternakan besar ya, yang hasil produksinya untuk hasil usaha, bagus banget menggunakan GDM. Nah ini udah cukup ya teman-teman ya, gini aja dia. Terus tempat mandi kandang besar juga saya kasihin. Ini kita berikan juga di tempat mandi kandang besar. Pokoknya semua air ya, tempat minum burung, mandi kandang besar ini saya kasih sekitar 1,5 mili lah ya. Nah di sini 1,5 mili. Langsung aja kita tambahin air. Nah, pemberian GDM ini ya teman-teman ya, ini kita standby kan hanya 6 jam. Jadi ini mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore diambil. Di luar 6 jam di standby-kannya GDM, kita hanya menggunakan air putih biasa aja. Jadi dia sehari cuma 6 jam. Nah, setelah kita menggunakan air biasa, barulah tempat mandi kita standby-kan di kandang ya. Nah ini burung-burung pun suka teman-teman, jadi mereka udah pada tahu lah ya kalau mau dikasihin GDM. Nah ini juga tuh mereka langsung pada minum ya, jadi jangan takut ya teman-teman ngelihat kalau bang nanti kalau dikasih GDM takutnya burung nggak mau minum gitu. Burungnya nggak suka. Coba ke teman-teman lihat ya, burung-burung suka minum ya, jadi jangan khawatir. Kebanyakan kan multivitamin biasanya burung tuh bahkan nggak suka gitu. Waduh, ada yang berwarna gitu ya. Ini nggak berwarna teman-teman ya, nggak berwarna.
Ada memang warna dikit banget, tapi nggak begitu kelihatan. Nah, ini tempat mandinya. Jadi selama diberikan GDM, tempat mandi nggak usah kita kasih dulu ya, agar tidak mengganggu. Jadi ntar dia malah minum di tempat mandi lagi, bukannya minum GDM ya. Ini pakan di sini sebelumnya sudah saya reload, isi ulang ya. Tinggal yang di situ tuh air di sana belum kita kasih GDM. Nah, kalau untuk tempat mangkuk seperti ini, teman-teman bisa menggunakan 1 mili ya. Ini isinya kurang lebih sekitar 250 ml. Nah, kalau 250 ml ini kita gunakan sekitar 1 mili ya. Langsung aja GDM dulu, terus kita masukin air. Nah, itu cukup ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini pakan dan air udah ready, udah diganti ya. Kita beresin, terus lanjut kita seperti janji saya akan memberikan saya akan menginfokan buat teman-teman ya. Hal penting banget yang banyak banget terjadi ya, teman-teman tuh banyak banget yang nanyain ke saya lewat komen, DM ya, mengenai kesusahan bang diloloh paksa, takut keselak gitu. Anak kan udah mulai gede, dia nggak mau lagi diloloh. Nah, pertama saya ingin sharing bahwa itu penyebabnya teman-teman ya. Itu penyebabnya adalah dia sudah mulai otaknya pinter. Usia 1 bulan tuh dia udah mulai pinter. Karena dia udah mulai pinter, dia nggak mau lagi pentil karet dari sepetan itu masuk ke tenggorokan gitu. Apaan sih pentil karet gitu. Karena nalurinya pun juga sudah mulai menggigit. Jadi dia udah nggak berotak baby lagi yang otaknya cuma makan doang, nggak. Dia udah mulai mikir gitu, apaan sih ini pentil karet dimasukin ke tenggorokan gitu. Nah, terus kalau teman-teman kasih di luarnya aja, itu juga boleh. Kebanyakan kasusnya adalah dia belum pinter makan, dia belum begitu bisa makan, tapi dia udah nggak mau diloloh. Nah, begitu kalau kita biarin, burung akan kurus dan bahkan nanti kekurangan nutrisi. Nah, di sini solusinya kita harus tetap bantu loloh. Sembari dia belajar makan, kita juga bantu loloh. Nah, untuk ngajarin makannya, teman-teman kasih Canary seed ya. Canary seed full, Canary seed jangan menggunakan millet. Nah, itu ditaruh di dasar kandang. Nanti saya tampilkan videonya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat cara saya ngajarin dia makan. Nah, terus untuk bantu lolohnya ada triknya teman-teman. Jadi kita tetap bantu loloh ya, kita loloh, tapi tapi tidak beresiko burung itu bakal keselak. Nah, nanti saya praktekkan caranya agar teman-teman bisa ngikutinnya di rumah ya. Oke, langsung aja. Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah settingan bagaimana cara mengajarkan burung itu biar cepat makan. Nah, ini Canary seed ya. Tapi ini dia sudah bisa makan Canary seed ya kondisinya. Nah, nanti teman-teman untuk awal belajar dia Canary seed full aja. Kalau saya sudah campur millet karena karena dia udah bisa makan Canary seed ya. Nah, terus air seperti biasa dicepuk gini aja. Nah, jangan lupa sediakan kamarnya ya teman-teman ya. Nih begini nih. Nah, ini untuk kamar tidurnya, nanti dia akan tidur ke sini. Dan dia, mengapa saya taruh di dasar kandang seperti ini, di dasar kandang nih begini. Ini untuk agar dia tidak melakukan nggak susah gitu untuk menjangkau makanan. Jadi dia juga cenderung untuk menggigit makanannya yang ada di lantai kayak gini, lantai dasar kayak gini. Nah, jadi ini dia lebih cepat bisa makan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini burung juga bodinya bagus banget nih, teman-teman bisa lihat ya, gede banget ya bodinya. Nah, kita bantu loloh ya, seperti janji saya kita bantu loloh. Nah, kita menggunakan kaiti ya teman-teman ya, saya menggunakan kaiti. Jangan lupa teman-teman menggunakan pakan yang direkomendasikan ya. Tingkat kekentalannya disesuaikan ya teman-teman ya, jangan terlalu encer, kental boleh ya. Kalau terlalu kental boleh, kalau untuk burung yang sudah 1 bulan ke atas terlalu kental boleh, tapi terlalu encer jangan ya, nanti dia malah kurus dan kekurangan nutrisi. Oke, langsung aja kita tarik. Nah, 10 mili cukup ya teman-teman ya. Jangan lupa sebelum kita berikan ininya, ujung pentil karetnya diolesin seperti ini ya.
agar dia juga merasakan apa namanya rasa pakan lolohan ya, dan tenggorokannya jadinya basah gitu, sehingga tidak mencederai tenggorokannya. Oke, burungnya langsung kita ambil aja. Nah, ngambilnya biar sopan itu pakai tempat gini ya teman-teman ya. Nah gini. Oke, ini yang paling harus diperhatikan oleh teman-teman ya, caranya saya ngeloloh ya. Caranya saya ngeloloh, jangan sampai ketinggalan adegannya ya. Ini burung pertama-tama kita kasih di lantai. Nah, di lantai seperti ini ya, biarkan dia tenang ya. Terus perhatikan caranya ya teman-teman ya. Saya akan menekuk apa namanya paruhnya menggunakan ibu jari, dan kita biarkan dia lurus ke atas. Jangan pegang badannya ya teman-teman ya. Begini, teman-teman bisa lihat. Tuh, begitu udah masuk tahan ya teman-teman ya. Begitu udah masuk tahan. Nah, itu udah selesai ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman bisa lihat ini perutnya berisi ya, tanpa dia muntah atau sesuatu yang bisa menyebabkan dia keselak gitu ya. Jangan lupa dibersihin ya di daerah misalkan ada cipratan dari pakan lolohan, nih teman-teman dibersihin aja di bagian muka, di bagian deket paruhnya ya, agar dia bersih ya. Jadi nggak ada pakan yang basi di badannya. Oke, sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman semua subscribe Nip Ansari Pecinta Burung kalau teman-teman menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke ya, sisa pakan lolohnya kita kasihin Shiro. Nah ini Shiro, daripada habis dari val kan kebanyakan ya, sisanya banyak. Nah ini kita kasih Shiro. Shiro siap menerima sisa pakan loloh dari parkit Australia. Tuh asik, dia paling suka kaiti teman-teman.